Kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, kami akan membacakan gugatan permohonan pra-peradilan sah tidak sahnya penangkapan atas nama tersangka, penetapan tersangka atas nama HRS, kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Izin yang mulia dan termohon sekalian untuk membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, perkenanlah kami yang bertentangan di bawah ini, Aziz Yanuar PSH, MH MM, Wisnu Rakadita SH MH, M Kamil Pasha SHMH, Sumadi Atmaja SH, Hujatul Baihaqi SH, dan Dwi Heriadi SH, para advokat dan pemberi bantuan hukum dari tim advokasi Habib Rizik Syihab yang beralamat di Komplek Perkantoran Yayasan Darul Aitam, Jalan Kiai Haji Mas Mansur, nomor 47, lantai 2, nomor 8, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2020, bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab, berkeluarga negaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, beralamat di Jalan Petamburan 3, RT 002 RW 004, Kelurahan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Dengan ini pemohon mengajukan permohonan pra-peradilan kepada 1. Penyidik perkara laporan polisi nomor .2 LP garing 1304 garing XI garing Yan .2.5 garing 2020 garing SPKT PMJ CQ Kepala Subdit Kamlek Ditreskrimum Kepolisian Daerah Metro Jaya, CQ Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya. Selanjutnya disebut sebagai termohon 1. 2. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya atau Kapolda Metro Jaya. Selanjutnya disebut termohon 2. 3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri disebut sebagai termohon 3. Termohon 1, termohon 2, dan termohon 3 secara bersama-sama disebut sebagai para termohon. Adapun alasan-alasan pemohon mengajukan permohonan pra-peradilan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Dasar hukum permohonan pra-peradilan bahwa Magna Carta adalah piagam yang dikeluarkan di Inggris pada tanggal 15 Juni 1215 yang membatasi monarki Inggris sejak masa Raja John dari kekuasaan absolut yang dianggap sebagai cikal bakal dari pembatasan kekuasaan raja atau negara terhadap rakyat. Salah satu prinsipnya yang dikenal adalah no free man shall be seized or imprisoned or diseased or outlaw or exiled or injured in any way or will be entered on him or sent against him except by the lawful judgment of his peers or by the law of the land. Atau yang diartikan semua orang tidak dapat dipenjarakan atau diasingkan, direbut kebebasannya tanpa proses hukum yang dilakukan secara adil berdasarkan hukum yang berlaku. Prinsip ini dianggap sebagai dasar dari due process of law, di mana raja atau negara dibatasi kekuasaannya setiap melakukan proses penegakan hukum, sebab negara bukanlah hukum, meskipun negara dapat membuat dan menciptakan hukum. 2. Bahwa Magna Carta dianggap sebagai lambang dan tonggak perjuangan lahirnya hak asasi manusia yang berisikan A. Raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan dan hak kebebasan gereja Inggris. B. Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak. C. Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah. D. Seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya. E. Apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya. F. Kekuasaan raja harus dibatasi. G. Hak asasi manusia atau HAM lebih penting daripada kedaulatan hukum atau kekuasaan. 3. Bahwa proses penegakan hukum atau hukum acara pidana adalah serangkaian tindakan untuk mengurangi hak asasi seseorang yang dilakukan aparat penegak hukum atas nama negara. Agar proses hukum itu tidak melanggar hak asasi manusia, maka diperlukan suatu prosedur untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, hukum acara pidana dibuat untuk mengatur dan membatasi negara dalam proses penyelidikan, penyidikan, hingga proses peradilan untuk mencari kebenaran dengan tidak melanggar hak asasi manusia. Setiap proses hukum acara pidana yang sudah mengadopsi due process of law selalu menguji dua hal. A. Apakah negara telah menghilangkan kehidupan, kebebasan, hak tersangka tanpa prosedur? B. Jika menggunakan prosedur, apakah sudah sesuai dengan due process of law?
4. Bahwa habeas corpus dalam sistem pengadilan Anglo-Saxon yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia, khususnya hak kemerdekaan, telah menginspirasi lahirnya lembaga pra-peradilan. Habeas Corpus Act memberikan hak kepada seseorang melalui surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum atau ilegal, atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia. 5. Bahwa keberadaan lembaga pra-peradilan sebagaimana diatur dalam bab 10 bagian ke-1 KUHP dan bab 12 bagian ke-1 KUHP secara jelas dan tegas dimaksud sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, penyidik maupun penuntut umum sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang, termasuk dalam hal ini pemohon. Menurut Luhut M. Pangaribuan, lembaga pra-peradilan yang terdapat di dalam KUHP identik dengan lembaga pre-trial yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip habeas corpus, yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab, maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang. 6. Bahwa lembaga pra-peradilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan atau upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak. Karena pada dasarnya tuntutan pra-peradilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidikan atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan. 7. Bahwa tujuan pra-peradilan seperti tersirat dalam penjelasan pasal 80 KUHP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari pra-peradilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHP atau perundang-undangan lainnya. 8. Bahwa apabila kita melihat pendapat S. Tanu Subroto yang menyatakan bahwa keberadaan lembaga pra-peradilan sebenarnya memberikan peringatan agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya, dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang. B. Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi masyarakat warga negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak asasi manusia. C. Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu. D. Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan. E. Kejujuran yang menjiwai KUHP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semua akan sia-sia belaka. Selain itu, menurut pendapat Indrianto Seno Aji, bahwa KUHP menerapkan lembaga pra-peradilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan atau kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan seseorang, inkasu pemohon, di mana lembaga pra-peradilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu. 9. Bahwa apa yang diuraikan di atas, yaitu lembaga pra-peradilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan hak asasi manusia, telah dituangkan secara tegas dalam konsideran menimbang huruf A dan C KUHP dengan sendirinya menjadi spirit dan ruh atau jiwanya KUHP yang menyatakan A. Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. B. Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya
dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian. 10. Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan pra-peradilan selain daripada persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan juga meliputi tindakan lain sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan pasal 95 ayat 1 dan ayat 2 KUHP yang menyatakan a. Tersangka atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. B. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang perkaranya tidak dilanjutkan ke pengadilan negeri, diputus di sidang pra-peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 KUHP. Dengan kata lain, pasal 95 ayat 1 dan 2 pada pokoknya merupakan tindakan penyidik atau penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum sehingga melanggar hak asasi atau harkat martabat kemanusiaan atau merugikan orang lain. Inkasu adalah pemohon. Oleh karena itu, tindakan lain yang dilakukan oleh para termohon menjadi objek permohonan pra-peradilan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kami yang mulia. Izin yang mulia, bahwa mendasari substansi pada poin 10 di atas, maka pemohon menjelaskan sebagai berikut. Peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, peranan hakim untuk menemukan hukum memperoleh tempat yang seluas-luasnya. Hal ini secara tegas dan jelas diamanatkan dalam pasal 10 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan sebagai berikut. Pasal 10 ayat 1. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan menggalinya. Dan pasal 5 ayat 1, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 13. Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHP. Oleh karenanya, proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat, sehingga asas kepastian hukum dapat terjaga dengan baik, dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut atau penetapan tersangka tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi atau dibatalkan. 14. Bahwa dalam praktek peradilan, hakim telah beberapa kali melakukan penemuan hukum terkait dengan tindakan-tindakan lain dari penyidik, penuntut umum, dan penuntut umum yang dapat menjadi objek pra-peradilan. Beberapa tindakan lain dari penyidik atau penuntut umum diantaranya yaitu terkait dengan sah tidaknya penetapan sebagai tersangka sebagai berikut. A. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara pra-peradilan nomor 38-PRAP-2012 PN Jakarta Selatan telah menerima dan mengabulkan permohonan pra-peradilan dengan menyatakan antara lain tidak sah menurut hukum tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka. B. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara pra-peradilan nomor 04-PIT-PRAP-2015 PN Jakarta Selatan yang dalam salah satu amar putusannya menyatakan
penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah. 15. Bahwa putusan pra-peradilan tersebut tentunya dapat dijadikan rujukan dan jurisprudensi dalam memeriksa perkara peradilan atas tindakan penyidik atau penuntut umum yang pengaturannya di luar ketentuan pasal 77 KUHP. Tindakan lain yang salah atau keliru atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum tidak dapat dibiarkan tanpa adanya suatu koreksi. Jika kesalahan, kekeliruan atau pelanggaran tersebut dibiarkan, maka akan terjadi kesewenang-wenangan yang jelas-jelas akan mengusik rasa keadilan. 16. Bahwa penetapan status seseorang sebagai tersangka in kasu pemohon yang tidak dilakukan berdasarkan hukum atau tidak sah jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan atau pengujian terhadap keabsahan melalui lembaga pra-peradilan. Upaya penggunaan hak yang demikian itu selain sesuai dengan spirit atau ruh atau jiwa KUHP juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menyatakan setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan objektif oleh hakim yang jujur dan adil, untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 menentukan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas Undang-Undang Dasar 45 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara. Terlebih lagi, negara Republik Indonesia telah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights, Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik ICCPR, yakni melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights, Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Undang-Undang Kovenan Internasional ICCPR yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Kovenan Internasional merupakan salah satu instrumen internasional utama yang berisi mengenai pengukuhan pokok-pokok hak asasi manusia. Dalam ketentuan yang telah diratifikasi tersebut, negara telah berjanji untuk memberikan jaminan guna melakukan pemulihan terhadap seseorang yang hak-haknya telah dilanggar dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas institusi negara atau penegak hukum. Adapun ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut. Pasal 14 angka 3 huruf A mengenai hak yang dilanggar. In the determination and of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantee is in full equality. A. To be informed properly and in detail in language which be understand of the nature and cause of the change against him. Terjemahannya, dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal di bawah ini secara penuh, yaitu A. Untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalam bahasa yang dimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya. Pasal 2 angka 3 huruf A dan B mengenai janji negara untuk menjamin pemulihan hak yang dilanggar. Each state party to the present covenant undertakes A. To ensure that any person whose
right of freedom as having requisite are violated shall have an effective remedy, notwithstanding and the violation has been committed by person acting in an official capacity. B. To ensure that any person claiming such remedy shall have been determined by competent judicial, administrative, or legislative authorities or by any other competent authority provided by the legal system of the state, and to develop the possibilities of judicial remedy. Terjemahannya, setiap negara pihak pada konvenen ini berjanji menjamin bahwa setiap orang yang hak atau kebebasannya diakui dalam konvenen ini dilanggar akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi. B. Menjamin bahwa setiap orang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-haknya oleh lembaga peradilan, administratif atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan. 17. Bahwa dengan mengacu kepada ruh atau asas fundamental KUHP, perlindungan hak asasi manusia, Jungto ketentuan pasal 7 Undang-Undang HAM, Jungto pasal 2 angka 3 huruf A dan B ICCPR yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Konvenen Internasional, maka pengujian atas keabsahan penggunaan kewenangan aparatur negara dalam melaksanakan KUHP sebagai lembaga pra-peradilan telah secara sah mengalami perluasan sistematis. The systematic interpretability termasuk meliputi penggunaan wewenang penyidik yang bersifat mengurangi atau membatasi hak seseorang, seperti diantaranya menetapkan seseorang sebagai tersangka secara tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, sehingga tidak hanya terbatas pada pengajuan wewenang yang ditentukan dalam pasal 77 KUHP, yaitu a. Sah atau tidaknya penangkapan penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, dan B. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Nanti. Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengadili perkara Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengadili perkara pra-peradilan dan legal standing pemohon. 18. Pasal 1 angka 10 KUHP Junto pasal 77 huruf A KUHP, penentuan pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan. Pasal 1 angka 10 pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. B. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. C. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Pasal 77 KUHP, pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. B. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. 19. Bahwa pra-peradilan terhadap suatu penetapan tersangka sebagaimana telah dimohon oleh pemohon telah diajukan oleh Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan sebagaimana dalam putusan pra-peradilan dalam perkara nomor 04-P-Prap-2015-PN-JKT-Sel tanggal 16 Februari 2015. 20. Bahwa sebagai bentuk penegasan dari putusan pra-peradilan nomor 4
pit.prap.2015/PN.JKT.sel tanggal 16 Februari 2015 yang telah diajukan oleh Komjen Pol Budi Gunawan pada tanggal 28 April 2015, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 21/PUU/Romawi 12/2014 tanggal 28 April 2015 telah menyatakan bahwa penetapan tersangka adalah merupakan objek pra-peradilan. 21. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU/Romawi 12/2014 tanggal 16 Maret 2015. Kewenangan pra-peradilan pasal 77 ayat A huruf A KUHP tersebut tidak hanya sebatas mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, tetapi juga mencakup untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagaimana dalam amar putusannya di bawah ini. A. Pasal 77 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. B. Pasal 77 ayat A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. 22. Bahwa permohonan para peradilan aku adalah menyangkut sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap pemohon, maka pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pasal 77 huruf A KUHP tersebut adalah pra-peradilan negeri Jakarta Selatan sebagai tempat domisili para termohon, dan karenanya pengadilan negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan memutus permohonan pra-peradilan aku. 23. Menurut pasal 79 KUHP bahwa tersangka, keluarga atau kuasanya dapat mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. 24. Bahwa pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka atas sangkaan tindak pidana pasal 160 KUHP dan atau pasal 93 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan pasal 216 KUHP sebagaimana tercantum pada surat termohon 1, yakni surat permohonan penetapan tersangka nomor (2B) 20039 Romawi 12 Ditreskrimum tanggal 9 Desember 2020 atas nama Moh Rizik alias Habib Muhammad Rizik Sihab. 25. Bahwa dengan demikian pemohon memiliki legal kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan pra-peradilan aku, yaitu untuk memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap pemohon berdasarkan pasal 79 KUHP tersebut. Yang ketiga, alasan permohonan pra-peradilan. A. Kekaburan penyelidikan dan penyidikan. 26. Bahwa pemohon menikahkan anak perempuannya bernama Syarifah Najwa Shihab dengan Habib Irfan Alaidrus. 27. Terkait pernikahan tersebut, pemohon dan keluarga hanya membuat undangan terbatas, yang terkirim hanyalah 17 undangan. 28. Saat bersamaan, DPP FPI juga membuat acara maulid yang juga mengundang pemohon. 29. Bahwa acara pernikahan tersebut disetujui dan dihadiri oleh pihak KUA Tanah Abang, serta acara maulid diketahui dan disetujui oleh pihak Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat. 30. Namun, tanpa disangka-sangka banyak umat yang hadir dikarenakan kerinduan terhadap pemohon yang belum lama kembali ke tanah air dan setelah sekitar 3 tahun lamanya berada di Mekah, Arab Saudi. 31. Bahwa meskipun begitu, pihak DPP Front Pembela Islam tetap meminta kepada umat yang terlanjur hadir untuk menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, menutup tangan dan menjaga jarak. 32. Guna mendukung terlaksananya protokol kesehatan, pihak DPP FPI juga membagi-bagikan masker
menyediakan hand sanitizer gratis dan tempat cuci tangan. 33. Pembagian masker, hand sanitizer, dan tempat cuci tangan tersebut juga didukung dan dibantu oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD DKI Jakarta yang merupakan bagian dari Satgas COVID-19 DKI Jakarta. 34. Bahwa untuk mendukung terciptanya jarak, pihak Dishub DKI juga menutup jalan KS Tubun, mengupayakan tetap tercipta space atau ruang yang layak untuk jaga jarak atau social distancing. 35. Namun, pihak pemerintah DKI, Provinsi DKI tetap menganggap acara tersebut melanggar Pergub DKI sehingga memberikan sanksi administratif kepada pemohon sebesar 50 juta rupiah yang sudah dibayar oleh pemohon. 36. Bahwa meskipun pemohon telah menerima sanksi administratif dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termohon 1 tetap memproses peristiwa tersebut ke tahap penyelidikan. 37. Bahwa penyelidikan dan penyidikan merupakan satu rangkaian proses, keduanya dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. 38. Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dengan undang-undang ini. 39. Sementara dengan penyidikan disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 KUHP, yakni penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang benderang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 40. M. Yahya Harahap menyampaikan pendapatnya dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP edisi kedua halaman 109 sebagai berikut. Pada tindakan penyelidikan, penekanan ditekankan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Dari penjelasan dimaksud hampir tidak ada perbedaan makna keduanya, hanya bersifat gradual saja. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Dengan demikian, penyelidikan berfungsi sebagai tindakan awal untuk menentukan suatu peristiwa, apakah termasuk peristiwa pidana atau bukan. 41. Sebagai suatu rangkaian kesatuan proses antara penyelidikan dan penyidikan menunjuk pada suatu kondisi terdapatnya hubungan antar keduanya, dengan catatan sepanjang diyakini berdasarkan fakta hukum adanya peristiwa pidana, maka dapat ditingkatkan ke tahap selanjutnya yakni penyidikan. 42. Fakta menunjukkan dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pemohon adalah menyangkut ketidakterhubungan antara keduanya. Di sini terdapat inkonsistensi menunjuk pada beberapa hal sebagai berikut. A. Pertama, menyangkut tentang laporan polisi nomor LP-1304 /Yan.2.5 SPKT PMJ tertanggal 25 November 2020 yang sebelumnya tidak ada tahap penyelidikan. Sementara itu, penyelidikan didasarkan pada adanya laporan informasi nomor LI-279 11/2020 PMJ Ditreskrimum tertanggal 15 November 2020. B. Lokus delikti pada tahap penyelidikan disebutkan Jalan Paksi Petamburan 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan tempus delikti tanggal 14 November 2020. Ternyata pada tahap penyidikan disebutkan lokus delikti dan tempus delikti yang berbeda. Lokus delikti menuju Jalan Tebet Utara 2B, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dan Jalan KS Tubun, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan tempus delikti pada tanggal 13 dan 14 November 2020. C. Ketiga, pada penyelidikan tidak ada disebut pasal 160 KUHP. Pasal tersebut kemudian baru ada pada penyidikan. Hal ini tentu sangat prinsip dan oleh karenanya patut dipertanyakan dan oleh karenanya dipermasalahkan dalam permohonan pra-peradilan ini. Dikatakan demikian oleh karena menyangkut peristiwa pidana yang telah ditetapkan dalam tahap penyelidikan. 43. Dalam tahap penyelidikan hanya terdapat dua pasal saja, yaitu pasal 93 junto pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan atau pasal 216 KUHP.
Pas 44. Namun, tiba-tiba dalam penyidikan diselipkan pasal 160 KUHP yang sebelumnya tidak terdapat dalam tahap penyidikan. Padahal antara penyelidikan-penyidikan adalah satu rangkaian. Artinya, pasal-pasal yang terdapat dalam tahap penyelidikan hingga penyidikan harusnya bersesuaian. B. Tentang masuknya pasal 160 KUHP 45. Bahwa patut diduga mengenai pasal 160 KUHP kepada pemohon diselipkan agar semata dijadikan dasar oleh termohon 1 sebagai upaya untuk menahan pemohon yang selama ini kritis mengkritik ketidakadilan yang terjadi selama ini. 46. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 7/PUU Strip Romawi 7/2009 telah mengubah rumusan delik penghasutan dalam pasal 160 KUHP dari delik formil menjadi delik material, di mana seseorang yang melakukan penghasutan baru bisa dipidana bila terdapat adanya pihak yang terhasut dan berujung pada terjadinya tindak pidana lain sebagai akibat seperti kerusuhan atau sebuah perbuatan anarki. 47. Bahwa mengenai pasal 160 KUHP sebagai delik material terhadap pemohon haruslah pula didasarkan pada bukti atau alat bukti material, bukan semata-mata berdasarkan selera termohon 1. Bukti material haruslah menyatakan bahwa telah terjadi suatu tindakan pidana yang sudah diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan tetap sebagai akibat yang dihasilkan oleh adanya suatu hasutan. 48. Bahwa dengan ini kami sudah mensomat termohon 1 agar menghadirkan bukti-bukti material tersebut dalam pembuktian sidang pra-peradilan aku. 49. Bahwa kami juga mensomat termohon untuk menghadirkan BAP atas saksi-saksi yang menyatakan dirinya telah terhasut oleh pemohon. 50. Bahwa jika termohon 1 tidak mampu menghadirkan bukti-bukti material dan menghadirkan BAP atas saksi yang mengaku terhasut oleh pemohon, maka teranglah bahwa pasal 160 KUHP tidak bisa disangkakan kepada pemohon karena tidak ada satupun bukti material yang disyaratkan sebagaimana telah diuraikan di atas. 51. Bahwa pasal 93 junto pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan juga salah jika disangkakan kepada pemohon, karena selain tidak ada penetapan karantina wilayah, juga tidak ada penetapan kedaruratan kesehatan. Dalam hal ini karantina wilayah dan PSBB yang diumumkan oleh pemerintah pusat, Sekju Menteri Kesehatan yang diakibatkan oleh perbuatan pemohon, sebagaimana disyaratkan dalam pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 kekarantinaan kesehatan, karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Menteri. Pasal 5.52 bahwa kalaupun ada penetapan PSBB itu bukan disebabkan oleh pemohon atau peristiwa pernikahan anak pemohon ataupun acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan atau sudah ditetapkan sebelumnya, sehingga tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa perbuatan pemohon telah mengakibatkan kedaruratan kesehatan yang diikuti oleh penetapan kedaruratan kesehatan dari pemerintah pusat. Dalam hal ini Menteri Kesehatan. 53. Bahwa masuknya pasal 160 KUHP pada penyidikan dipertanyakan dengan serius. Pada prinsipnya esensi dari perbuatan menghasut adalah upaya untuk menggerakkan orang lain supaya melakukan perbuatan tersebut yang dikehendaki oleh penghasut, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Sebelumnya, pada tahap penyelidikan pasal 160 KUHP tidak ada. Di sini dipertanyakan perbuatan tersebut apa yang dimaksudkan. Jika penyidik mengaitkan dengan pasal 9 ayat 1 junto pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan pasal 216 KUHP, maka tidak pada tempatnya. Tidak ada persentuhan atau tidak ada keterhubungan antara pasal 160 KUHP dengan pasal 9 ayat 1 junto pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dan pasal 216 KUHP. 54. Menurut ahli hukum Yusril Iza Mahendra, tidak ada pidana terhadap PSBB. Kalau kita mengacu pada undang-undang tentang wabah penyakit, ada sanksi pidananya. Tetapi yang diterapkan oleh pemerintah bukan itu sekarang. Yang diterapkan itu undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan. Itu yang dijadikan sebagai acuan diterbitkan PP mengenai PSBB. Jadi tidak mengacu pada undang-undang kesehatan maupun undang-undang wabah penyakit. Kalau kita baca undang-undang kekarantinaan kesehatan, sanksi-sanksi pidana itu sama sekali tidak ada dalam PSBB.
Polisi itu baru bisa dilibatkan apabila pemerintah melakukan karantina wilayah. Lalu di situ ada kewenangan untuk bertindak. Sumber https://liputan 6 New Red Yusril warga langgar PSBB Corona tidak bisa dipidana 12 April 2020 diakses pada tanggal 14 Desember 2020 pukul 2 waktu Indonesia Barat. 55. Ahli hukum Abdul Khair Ramadan mengatakan sistem penanganan pandemi COVID-19 yang diterapkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah pembatasan sosial berskala besar PSBB, bukan sistem karantina wilayah. Dasar hukum keberlakuan menunjuk pada peraturan pemerintah nomor 21/2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dengan rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 COVID-19. Dia melanjutkan, keberlakuan PSBB menunjuk pada Undang-Undang 6 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Adapun Undang-Undang nomor 6 2018 tentang kekarantinaan kesehatan tidak menyebutkan norma hukum larangan dan sanksi PSBB. Dengan demikian, proses penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia terhadap acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan pernikahan putri Imam Habib Besar Habib Rizik Syihab yang dinyatakan bukan peristiwa atau harus dinyatakan bukan peristiwa atau perbuatan pidana. Sumber WW Kompas, artikel video Habib Rizik Center Kerumunan Petamburan harus bukan pidana. 19 November 2020 diakses pada tanggal 14 Desember 2020 pukul 2.05 menit 56. Pakar hukum tata negara dan pemerintah Universitas Parahyangan Unpar Asep Warlan Yusuf menegaskan pelanggaran kebijakan PSBB tidak bisa dipidana. Sanksi paling besar pelanggar PSBB itu denda untuk perseorangan dan pencabutan izin usaha bagi perusahaan. Jadi kasus kerumunan massa Habib Rizik tidak bisa dipidana. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 memang tidak ada pidananya dengan catatan menimbulkan wabah yang meluas tidak terkendali. Kata menimbulkan itu pun butuh pembuktian. Tapi sekali lagi dalam konteks Habib Rizik Syihab, aturan yang digunakan bukan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, melainkan Pergub. Publik sudah geram melihat pemerintah dan polisi menangani Habib Rizik. Apalagi polisi terus-terusan memakai pasal-pasal pidana kepada Habib Rizik. Publik pun akhirnya menilai pemerintah dan polisi sedang mempolitisasi hukum, sehingga kesan ini yang terbangun bahwa pemerintah dan polisi tidak adil. Sumber https daerah Sindo News, dihentikan pidana pelanggar PSBB pakar publik geram lihat penanganan Habib Rizik. Minggu 13 Desember 2020 diakses pada tanggal 14 Desember 2020 pukul 2.10 menit waktu Indonesia Barat. 57. Pengamat hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar menilai Undang-Undang 6 2018 bisa diterapkan apabila Indonesia memilih menerapkan karantina wilayah atau lockdown, padahal Indonesia memilih PSBB bukan lockdown. Menurut Fikar, aturan PSBB tersebut berbeda dengan Undang-Undang 6 2018. Dalam aturan tersebut, pelanggar undang-undang bisa dijerat hukuman pidana 1 tahun penjara dan denda 100 juta. Tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan ditunjukkan pada pelanggaran terhadap penetapan karantina wilayah, sehingga subjek hukum pidananya adalah nahkoda kapal pasal 90, pilot 91, sopir angkutan 92, pasal 92, perusahaan pengangkutan dan orang yang menghalangi karantina wilayah pasal 93 dihukum 1 tahun dengan denda 100 juta. Kesemuanya itu adalah dalam pelanggaran wilayah. Sumber E-News Nasional Indonesia tak pilih lockdown, pengamat pelanggar PSBB tak bisa dipidana. Sabtu 20 Desember 2020 diakses pada tanggal 14 Desember 2020 pukul 2:15 menit waktu Indonesia Barat. 58. Dengan demikian tidak ada delik dalam PSBB, tidak ada delik dalam protokol kesehatan, termasuk tidak terbatas kerumunan yang lainnya juga. Dengan tidak adanya tindak pidana asal atau predikat crime, maka keberlakuan pasal 160 KUHP juga telah kehilangan objeknya. Dalam delik penghasutan ada 2 subjek delik, yaitu orang yang melakukan penghasutan dan orang yang dihasut. Dapat dikatakan delik aqua adalah berpasangan. 59. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 7/PU Strip
mempersyaratkan harus ada timbulnya akibat yang dilarang seperti kerusuhan atau perbuatan anarki lainnya atau akibat terlarang lainnya. Terhadap ujaran penghasutan saya tidak bisa dipidana jika orang yang dihasut tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Dengan demikian, terdapat hubungan antara hasutan tersebut dengan timbulnya perbuatan yang dilakukan oleh orang yang terhasut. Hubungan sebab akibat tersebut harus didukung dengan adanya dua alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP 60. Mengingat penyidik menerapkan pasal 160 KUHP dan pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan yang terkualifikasi delik material, maka menjadi persoalan dalam kepentingan alat bukti dan sekaligus pembuktiannya di pengadilan. Alat bukti dimaksud menunjuk pada keberadaan para saksi yang dimintakan keterangannya. Di sini tentu terdapat persoalan. Pertama, dalam hal pengetahuannya terhadap peristiwa yang terjadi di dua tempat, inkasu Tebet dan Petamburan. Kedua, menunjuk pada akibat yang terjadi. Keterangan saksi selain mengenai suatu peristiwa pidana ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Tapi juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana dengan menyebut alasan dari pengetahuannya. Pasal 1 angka 27 KUHP junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 garis miring PUU strip Romawi 8 garis miring 2010. Dengan demikian harus adanya keterhubungan antara perbuatan yang disangkakan penghasutan dengan akibat yang terjadi. 61. Di sini dipertanyakan di mana letak relevansi keterangan saksi terhadap perbuatan dan akibat yang terjadi pada dua tempat atau lokus dan waktu tembus yang berbeda. Bagaimana membuktikan adanya akibat tersebut dalam lokus dan tembus yang berbeda. Akibat pula menunjuk pada pembuktian apakah benar terjadinya penularan terhadap seseorang yang diklaim reaktif COVID-19 dapat dipastikan secara sah sebab menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan pernikahan pada dua tempat tersebut. Jika bisa saja terjadinya penularan di wilayah lain, baik sebelum maupun sesudah acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada dua tempat dimaksud. 62. Bahwa berdasarkan uraian di atas sudah sepatutnya Hakim Pra-Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan surat perintah penyidikan nomor /2 SP.CD garis miring 4604 garis miring Romawi 11 garis miring 2020 garis miring Ditreskrimum tanggal 26 November 2020 dan surat perintah penyidikan nomor SP.CD garis miring 4735 garis miring Romawi 12 garis miring 2020 garis miring Ditreskrimum tanggal 9 Desember 2020 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penetapan aku tidak mempunyai kekuatan mengikat. C. Pemanggilan terhadap pemohon dan saksi-saksi yang tidak sah. 63. Bahwa sebelum ditetapkan sebagai tersangka, pemohon belum pernah satu kali pun diperiksa sebagai saksi. Saksi-saksi lain yang dipanggil terutama dari pihak DPP FPI pun juga belum pernah memberikan keterangan sebagai saksi di hadapan pemohon. 64. Bahwa surat panggilan saksi ke-1 terhadap pemohon dengan nomor S.PGL garis miring 8767 garis miring Romawi 11 2020 Ditreskrimum yang disampaikan pada 29 November 2020 atau hanya 2 hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan yaitu 1 Desember 2020. Padahal sesuai ketentuan pasal 112 ayat 1 dan pasal 227 ayat 1 KUHP, panggilan pada saksi harus memperhatikan tenggat waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seseorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut, yaitu disampaikan selambat-lambatnya 3 hari sebelum tanggal hari yang ditentukan. Pasal 112 ayat 1 KUHP. Penyidik yang melakukan pemeriksaan dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat pemanggilan yang syah dengan memperhatikan tenggat waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seseorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. Pasal 227 ayat 1 KUHP. Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam suatu tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya 3 hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan di tempat tanggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir. 65. Selain itu,
petugas yang melaksanakan panggilan tersebut tidak bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan pemohon sebagai pihak yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh bersangkutan sebagaimana diatur dalam pasal 227 ayat 2 KUHP. Hal tersebut memiliki konsekuensi bahwa panggilan pertama harus dianggap tidak sah atau dengan kata lain tidak pernah ada, sehingga panggilan selanjutnya lah yang harus dianggap sebagai panggilan pertama, sehingga pemohon harus dianggap satu kali menerima panggilan sebagai saksi, yaitu surat nomor S.PGL-8821/Romawi 12/2020 di Treskrimum tertanggal 2 Desember 2020. Namun, dikarenakan pemohon masih dalam pemulihan, tim kuasa hukum mendatangi pihak termohon 1 untuk mengirimkan surat pemberitahuan bahwa pemohon tidak bisa hadir. Harusnya termohon 1 menjadwalkan kembali pemeriksaan ataupun buat surat panggilan baru, bukan malah menetapkan pemohon sebagai tersangka. 66. Bahwa surat panggilan 1 terhadap Habib Idrus bin Ali bin Habsyi dengan nomor surat S.PGL 8930/12/2020 di Treskrimum tertanggal 4 Desember 2020, saksi Habib Ali bin Abu Bakar Al-Taj dengan nomor S.PGL-8906/Romawi 12/2020 Det Riskrimum tertanggal 4 Desember 2020 dan saksi Habib Idrus Al-Qadri S.PGL-8931/Romawi 12/2020 di Treskrimum tertanggal 4 Desember 2020 tidak pernah disampaikan langsung kepada yang bersangkutan dan juga dikirim ke alamat yang salah, yakni ke Petamburan 3 nomor 83 RT 2 RW 4 Kelurahan Petamburan Tanah Abang Jakarta Pusat yang bukan tempat tinggal atau kediaman dari saksi-saksi tersebut. 67. Sedangkan surat panggilan 1 atas nama Habib Alwi bin Alwi Alatas dan Kiai Haji Sahib Johaban yang terkirim ke alamat Petamburan ketiga nomor 83 RT 2 RW 4 Kelurahan Petamburan Tanah Abang Jakarta Pusat yang merupakan sekretariat DPP FPI tidak diketahui ditujukan kepada siapa karena tidak mengenal nama-nama tersebut. D. Persyaratan minimum 2 alat bukti. Menyangkut persyaratan minimum 2 alat bukti sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/Romawi 12/2014 menyatakan bahwa frasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang nomor 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana. 69. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka tersangka adalah seseorang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan minimal 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. 70. Pasal 1 angka 27 KUHP yang pada dasarnya menyatakan bahwa keterangan saksi adalah keterangan yang bersumber dari apa yang lihat sendiri, dengar sendiri, dan saksi alami sendiri. Artinya bahwa fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi haruslah bersumber dari pribadinya sendiri. Keterangan saksi yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman saksi sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti. Dengan demikian, keterangan seperti itu tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. 71. Sepanjang pengetahuan pemohon, saksi-saksi yang telah dimintakan keterangan sama sekali tidak memiliki kualitas terhadap suatu peristiwa yang sebenarnya terjadi, dan oleh karena itu keberadaan saksi akwa tidak mempunyai kompetensi dan relevansi guna kepentingan penyidikan. 72. Fakta yang terjadi tidak ada saksi yang melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri terhadap perbuatan yang disengakan kepada pemohon. E. Penetapan status tersangka. Bahwa penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia, maka
seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata pra peradilan. 74. Bahwa proses penyidikan dan penetapan status tersangka merupakan satu kesatuan yang utuh. Dengan lain perkataan, hasil akhir penyidikan adalah penetapan status tersangka sesuai dengan pasal 1 angka 14 KUHP yang menyatakan tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. 75. Bahwa penetapan status tersangka menuju pada hasil penyidikan sehingga frasa karena perbuatannya atau keadaannya serta frasa berdasarkan bukti permulaan terkait dengan kekuatan minimal 2 alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP dan dengan 2 alat bukti itu telah membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Terangnya tindak pidana yang terjadi itu kemudian diwujudkan dalam pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka. 76. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU Romawi 12 2014 dalam pertimbangan menyatakan bahwa pasal 1 ayat 2 KUHP termasuk dalam bab 1 pasal 1 tentang ketentuan umum yang mengatur tentang pengertian penyidikan yang menyatakan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 77. Adanya frasa dan guna menemukan tersangkanya haruslah ditafsirkan bersyarat seperti yang didalilkan oleh pemohon menurut mahkamah sebenarnya sudah dipenuhi oleh pasal tersebut, yaitu penyidik dalam rangkaian tindakan penyidikan melalui suatu proses pengumpulan bukti. Dengan alat bukti tersebut kemudian penyidik menemukan tersangka dalam satu tindak pidana sehingga tidak serta-merta penyidik menemukan tersangka sebelum melakukan pengumpulan bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 2 KUHP mengatur bagaimana penyidik menemukan tersangkanya sehingga pasal tersebut sudah jelas dan tidak perlu ditafsirkan. Menurut mahkamah, norma tersebut sudah tepat karena memberikan kepastian hukum yang adil kepada warga negara Indonesia ketika akan ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik, yaitu harus melalui sebuah proses rangkaian tindakan penyidikan dengan cara mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut penyidik menemukan tersangkanya, bukan dengan cara subjektif penyidik menemukan tersangka tanpa mengumpulkan bukti. Dengan demikian, penyidikan harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti yang membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Dari bukti-bukti tersebut kemudian baru dapat ditetapkan tersangkanya. 78. Disebutkan dalam rasio desidensi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU Romawi 12 2014 bahwa frasa pembuktian bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadiran in absentia. Artinya terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dilakukan tanpa kehadiran tersebut tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka. Halaman 98. Dengan demikian tidak dapat ditafsirkan lain bahwa terhadap pemohon harus dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka. Fakta yang terjadi bahwa pemohon belum pernah dimintakan keterangan sebagai calon tersangka. Adapun pemanggilan pertama tanggal 29 November 2020, kedua tanggal 2 Desember 2020 dimaksudkan dalam rangka keterangan saksi. 79. Bahwa dengan tidak ditempuhnya prosedur sebagaimana ketentuan dalam KUHP mengenai penyelidikan, penyidikan serta tata cara pemanggilan dan pemeriksaan saksi serta tidak konsekuensinya pencantuman pasal-pasal antara tahap penyelidikan dengan tahap penyidikan, masalahnya pengenaan pasal-pasal terhadap pemohon yang tidak pula didukung oleh bukti-bukti material, maka sudah seharusnya penetapan tersangka kepada pemohon oleh termohon 1 harus dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan oleh karenanya pemohon harus dibebaskan dari segala akibat hukum penetapan tersangka, termasuk namun tidak terbatas pada penghentian perkara atau SP3
mengeluarkan pemohon dari tahanan atau segala bentuk penahanan. 80. Bahwa termohon 2 selaku Kepala Kepolisian Metro Jaya merupakan pihak yang bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh termohon 1. Termohon 2 telah gagal mengawasi dan membina termohon 1 untuk bekerja secara profesional dan bertanggung jawab sebagaimana dalam pasal 7 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Daerah Republik Indonesia. Penanggung jawab Daerah Hukum Kepolisian Hukum Indonesia adalah B. Kepala Kepolisian Daerah untuk wilayah provinsi. 81. Sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan termohon 1, menjadikan termohon 2 layak disertakan sebagai pihak dalam permohonan akuo untuk menjalankan, memastikan, dan menjamin agar putusan pra-peradilan ini dijalankan sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya bersama termohon 1. 82. Begitu juga disertakannya termohon 3 karena selaku Kepala Kepolisian Republik Indonesia, termohon 3 telah gagal membina dan mengendalikan termohon 2 dan termohon 1 untuk menegakkan hukum secara profesional dan bertanggung jawab sebagaimana dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Kapolri memimpin Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab a. Penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas kepolisian negara Republik Indonesia. B. Penyelenggaraan pembinaan kemampuan kepolisian negara Republik Indonesia. 83. Selain itu, disertakannya termohon 3 dalam permohonan pra-peradilan ini adalah untuk memastikan dijalankannya putusan pra-peradilan ini sebagaimana mestinya oleh termohon 2 dan termohon 1. 84. Berdasarkan uraian di atas adalah sangat beralasan menurut hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi pemohon apabila penetapan tersangka terhadap pemohon sebagaimana terdapat dalam Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor B/20039 Romawi 12 Ditreskrimum tanggal 9 Desember 2020 atas nama Mohrizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab adalah tidak sah, tidak berdasar hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 85. Bahwa dengan tidak sahnya penetapan tersangka terhadap pemohon, sudah sepatutnya pula Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan segala penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon. Dalam hal ini, Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.2505 Romawi 12 Ditreskrimum tanggal 12 Desember 2020 dan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.2118 Romawi 12 2020 Ditreskrimum tanggal 12 Desember 2020 adalah tidak sah dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat dan karenanya pemohon harus dikeluarkan dari tahanan. Berdasarkan hal-hal yang telah pemohon kemukakan di atas, dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus sebagai berikut. 1. Menerima permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat perintah penyidikan nomor SP.Sidik_4604 Romawi 11 2020 Ditreskrimum tanggal 26 November 2020 dan surat perintah penyidikan nomor SP.Sidik_4735 Romawi 12 2020 Ditreskrimum tanggal 9 Desember 2020 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penetapan akuo tidak mempunyai kekuatan mengikat. 3. Menyatakan penyidikan yang dilaksanakan oleh termohon 1 terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 KUHP
dan atau pasal 93 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan pasal 216 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penyidikan aku tidak mempunyai kekuatan mengikat. 4. Menyatakan penetapan tersangka kepada pemohon yang dilakukan termohon 1 beserta jajarannya adalah tidak sah, tidak berdasar hukum, dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 5. Menyatakan segala penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut para termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon, termasuk dalam hal ini surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/Romawi 12/2020/Ditreskrimum tanggal 12 Desember 2020 dan surat perintah penahanan nomor (2SP.Han/2118/Romawi 12/2020/Ditreskrimum tanggal 12 Desember 2020 adalah tidak sah dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat. 6. Memohonkan kepada para termohon untuk mengeluarkan pemohon dari tahanan serta putusan akuo dibacakan. Sejak putusan akuo dibacakan. 7. Memerintahkan kepada para termohon untuk menerbitkan surat perintah penghentian perkara atau SP3. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penasihat hukum. Baik ya. Baik. Sebelum kita melanjutkan acara berikutnya, terhadap permohonan ini ada yang mau diperbaiki? Ada. Jadi kita ada tambahan yang mulia. Ini berakhir di poin 80. Ya. Ada perbaikan poin 45, poin berapa lagi? Kemudian ada penamaan posita. Itu dari poin ya. Penamaan positanya dari poin 86. Ini berakhir 85 yang mulia. Sudah siap gitu? Sudah siap. Kami lanjutkan, kami bacakan. Serahkan beliau. Oh, serah ya. Perbaikan itu. Nah, perbaikan dulu. Tidak merubah substansi ya? Tidak. Kita perbaikan saja. Mana diperbaiki? Perbaikan saja. Kita ingin perbaikan, jangan disatukan itu. Sudah jelas ya? Karena dia perbaikan itu kan memperbaiki ini menjadi ini menjadi ini. Itu aja loh. Jadi jangan dirubah terus secara keseluruhan. Ini kan sudah ada masuk. Ini sudah masuk di SCPP juga. Kemudian jika ada perbaikan, monggo silakan diajukan perbaikan secara tersendiri. Perbaikan dan penambahan itu secara tersendiri juga bisa seperti ini baliknya jadi itu dalam hukum acara juga seperti itu toh, jadi supaya dia lebih jelas. Apa yang ditolak namanya setelah dibaca perbaikan seperti ini loh, gitu. Ini yang mau saya tambahkan, begitu. Terus yang mana? Versi kita yang mana? Kita memang harus seperti
harusnya juga seperti dibacakan, kemudian ada perbaikan gitu toh. Seharusnya kan misalnya perbaikan poin 85 dulunya seperti ini, kemudian dirubah menjadi ini, kemudian poin 8 ini ditambahkan 1 poin tentang ini, gitu loh. Jadi supaya memang tidak seperti ribet sekali ya, ini total dirubah kan baca ulang lagi kembali secara dasar. Itu persoalannya, supaya jelas dan tegas, itu yang harus kita lakukan. Gimana dari apa, dari apanya apa, berarti kita skor sampai jam berapa kita buka hari ini, jam berapa jamnya? Saya kan ini sebenarnya bisa tinggal informasi ya, frame perbaikan aja yang dimunculkan gitu loh. Kami perbaikan ini gitu. Setelah zuhur ya, bisa ya?